Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada hari ini kita akan review salah satu aplikasi pinjaman online yang legal, aman, dan terpercaya, serta telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016. Nama aplikasinya adalah Julo. Dan di video sebelumnya saya udah ngajarin tentang syarat dan cara daftar aplikasi Julo untuk kamu yang ingin mendapatkan pinjaman online. Jadi pada video hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Kita akan review aplikasi Julo secara lengkap, mulai dari produk pinjaman yang ditawarkan, kelebihan, bahkan sampai kekurangan dari aplikasi Julo, yang mungkin hal itu bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan apakah Julo ini adalah pinjaman online yang cocok atau tidak. Jadi dengan bermodalkan KTP dan smartphone, kamu dapat mengajukan pinjaman secara online dengan plafon mulai dari 500.000 dan maksimal 15 juta rupiah. Selanjutnya, pinjaman tersebut dapat kamu cicil dengan tenor maksimal 9 bulan, dan Julo juga menawarkan bunga pinjaman yang cukup rendah, yaitu 4% per bulannya. Dan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Julo, kamu akan diberikan dua pilihan produk. Produk yang pertama adalah pinjaman tunai, dan produk yang kedua adalah pay later. Kita akan coba bahas satu persatu dari pinjaman tunai terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan pinjaman uang tunai dari Julo, kamu harus memiliki rekening bank teman-teman. Karena Julo akan langsung mencairkan uangnya masuk ke rekening kamu. Tidak dapat menggunakan e-wallet, jadi tidak dapat pakai OVO, GoPay, Dana, itu tidak bisa teman-teman. Kamu harus punya rekening atas nama kamu sendiri. Dan kalau sampai dengan saat ini kamu masih belum punya rekening, saya ada ngasih rekomendasi beberapa rekening yang bisa dibuka secara online dengan cepat. Misalnya aja Tomorrow, Digibank, BCA, BRI, dan masih banyak lagi rekening online yang udah pernah saya review di channel Andre Tuan. Dan dalam menggunakan limit ini, Julo hanya mengizinkan kamu untuk mendapatkan pinjaman online satu kali sampai dengan pinjaman tersebut lunas. Artinya kayak gimana nih? Misalnya kamu dikasih plafon limit sampai dengan 10 juta rupiah. Tapi ternyata kamu butuhnya sekarang cuma 3 juta rupiah dan kamu cairkan sebesar 3 juta rupiah. Nah, berarti kan masih ada sisa limit sebesar 7 juta tuh. 7 juta ini tidak bisa kamu cairkan sampai dengan pinjaman yang sebelumnya lunas. Oleh karena itu, ketika kamu akan mencairkan pinjaman dari Julo, sebaiknya pertimbangkan seberapa besar pinjaman yang kamu butuhkan, karena tadi, Julo hanya mengizinkan satu pinjaman berjalan per pengguna. Lalu produk yang kedua adalah kredit digital, teman-teman. Jadi selain bisa mencairkan limit langsung ke rekening kamu juga bisa menggunakan aplikasi Julo untuk bertransaksi di e-commerce yang telah bekerja sama. Sebut saja beberapa e-commerce besar yang telah bekerja sama adalah Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Nah, dalam melakukan pembelanjaan ini, cara menggunakannya itu berbeda. Ini lebih mirip dengan kartu kredit. Jadi, kamu bisa menggunakan limit Julo kamu dalam beberapa kali transaksi. Misalnya nih, kamu punya limit 10 juta, terus kamu pengen transaksi 1 juta 10 kali, itu bisa. Jadi berbeda dengan pinjaman online yang tadi cuma mengizinkan satu pinjaman berjalan per pengguna. Limit Julo di kredit digital bisa kamu habiskan sesuai dengan kebutuhan kamu. Selain itu, pilihan tenor dari Julo juga variatif, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan cicilan bulanan yang sesuai dengan kemampuan membayar kita setiap bulannya. Pembahasan selanjutnya adalah biaya pinjaman di Julo. Jadi di Julo itu selain ada namanya bunga, juga ada biaya pinjaman. Bunganya emang murah teman-teman, mulai dari 0,1% per hari atau sekitar 4% per bulan. Namun di luar biaya bunga ini juga ada biaya administrasi yang harus kamu ketahui, jadi kamu tidak kecele ketika mengambil pinjaman online di aplikasi Julo. Nah, berapa biaya yang perlu kamu perhatikan? Yang pertama adalah biaya provisi sebesar 7%. Biaya ini dikenakan sebelum dana dicairkan ke rekening peminjam. Jadi, kalau kamu pinjam 1 juta rupiah, yang cair itu tidak akan full 1 juta, tapi dipotong biaya provisi sebesar 7% atau 70.000. Jadi, uang yang masuk ke rekening kamu adalah 930.000. Oleh karena itu, kalau kamu ada kebutuhan mendesak dan perlu pinjaman online dari Julo, sebaiknya kamu melebihkan pinjaman yang akan kamu ambil sekitar 8%, teman-teman. Supaya uang yang cair ke rekening kamu sesuai dengan yang kamu request. Lalu biaya yang kedua adalah biaya keterlambatan.
Biaya keterlambatan ini dikenakan kepada mereka yang terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya. Adapun besarnya cukup besar ya teman-teman, yaitu 5% atau minimum 55.000. Oleh karena itu, buat kamu yang mengambil pinjaman online di Julo, usahakan bayar sebelum tanggal jatuh tempo. Jangan sampai terlambat apalagi gagal bayar. Dan menyambung hal ini, kita akan langsung masuk ke biaya yang ketiga, yaitu cashback dari Julo apabila kita bayar sebelum tanggal jatuh tempo atau pembayarannya tepat waktu teman-teman. Kita akan dapat cashback sebesar 2% dari cicilan per bulannya. Jadi lumayan banget, bisa menghemat uang kita. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kelebihan dari aplikasi Julo. Jadi ada beberapa hal yang saya suka dari aplikasi Julo ketika kita akan mengambil pinjaman online. Kelebihan yang pertama tentu saja adalah tidak ada jaminan. Jadi di pinjaman online itu kan ada yang punya jaminan dan ada yang tidak ada jaminan. Nah, di aplikasi Julo kamu tidak harus memberikan jaminan agar uangnya bisa cair ke rekening kamu. Dan kalau sampai ada orang yang minta jaminan atau orang minta deposit ke rekening kamu mengatasnamakan Julo, sudah bisa kita pastikan mereka adalah penipu. Lalu kelebihan yang kedua, tidak ada biaya siluman. Seluruh bunga dan biaya administrasi sudah tercantum rapi di aplikasi. Yang penting kamu baca aja pelan-pelan waktu akan melakukan pencairan uang ke rekening kamu. Nah, di sini penting banget ya teman-teman, karena banyak yang komplain di channel ini saya lihat, mereka merasa tertipu ketika akan mengambil pinjaman online. Padahal semua yang udah saya review, saya rasa sudah mencantumkan semua informasinya secara lengkap di aplikasi. Yang penting, satu, kita mau baca atau enggak. Dan kelebihan terakhir dari aplikasi Julo adalah adanya cashback ketika kita melakukan pembayaran tepat waktu, dan juga ada undian berhadiah yang akan diundi setiap bulannya. Misalnya jadi sini hadiah emas 5 gram dan uang 5 juta rupiah. Jadi dengan meminjam di Julo, kamu berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah ini. Nah, itu adalah 3 kelebihan dari aplikasi Julo, dan rasanya tidak lengkap kalau kita bahas kelebihan tapi nggak bahas kekurangan. Jadi biar imbang, saya kasih tahu kekurangan dari aplikasi Julo menurut saya pribadi ya teman-teman. Menurut saya kekurangan yang pertama adalah dia limitnya relatif kecil dibandingkan dengan pinjaman online yang levelnya sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Julo, kita kan bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 15 juta rupiah. Sedangkan di Akulaku itu kita bisa dapat limit pinjaman sampai dengan 25 juta rupiah, walaupun saat ini saya cuma dapat limit 15 juta rupiah. Lalu ada Kredivo yang bisa ngasih limit sampai dengan 30 juta rupiah. Dan limit saya di Kredivo juga udah mentok 30 juta rupiah. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan pinjaman online yang lebih besar, mungkin bisa mempertimbangkan pinjam di Kredivo atau Akulaku. Keduanya juga udah pernah saya review di channel ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Lalu kekurangan yang kedua adalah akses data pribadi. Jadi sebenarnya ini bukan kekurangan Julo doang ya, tapi juga kekurangan semua pinjaman online secara umum. Karena semua pinjaman online itu diberikan izin oleh OJK untuk mengakses data dari handphone kita. Adapun akses yang diminta oleh Julo adalah WiFi, mikrofon, lokasi, dan kamera. Dan kekurangan terakhir adalah tidak ada potongan apabila melakukan pembayaran lebih awal. Kita harus bayar cicilan dikali dengan jumlah bulannya. Tidak ada potongan admin, tidak ada potongan bunga. Oleh karena itu, kalau kamu mau melakukan pembayaran lebih awal, ya kamu bisa mempertimbangkan hal ini kayak gitu ya. Karena menurut saya sendiri tidak ada benefitnya apabila kita melakukan pembayaran lebih awal. Mendingan bayar tepat waktu aja. Di situ kan ada opportunity cost ya. Mungkin uangnya bisa kita pakai dulu untuk bisnis atau untuk kegiatan yang lainnya. Oke, mungkin segitu dulu aja review dari aplikasi Julo pada hari ini. Kita udah bahas tentang produk pinjaman dari aplikasi Julo, berapa bunga dan biaya administrasi yang dikenakan, kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Julo. Mungkin segitu dulu aja pembahasan pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan videonya. Dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin mengambil pinjaman di aplikasi Julo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!